Latar belakang sebagai insinyur sipil itu sangat relevan. Ya. Nah ini bagaimana ceritanya sampai bisa? 4 times in your life that you sort of change your career. Seorang pengusaha harus bisa. Seperti apa ini dihubungkan dengan perkembangan ekonomi global saat ini, termasuk 5 destinasi unggulan? So let's be real gitu. Ya, let's rethink apa yang kita harus lakukan. Itu Ya, nanti Kadin yang pelopori atau gimana? ini ketinggalan. Sekarang. Ya kan sayang ini. Jangan terlalu berpikir bahwa ketua Kadin itu harus selalu dekat sama pemerintah. Integritas dan sosok kita sebagai pengusaha. Ya, jadi mindset kita harus dirubah. Bapak melihat ini gimana? Apakah ini peluang bagi Sulawesi Utara? Sehingga food estate ini sangat mungkin menjadi peluang. Nah, mungkin ada investor luar negeri yang tertarik bangun Produk kita tuh diminati oleh pasar. untuk memberikan pemahaman terhadap pelaku usaha dan Pemirsa, terima kasih Anda berjumpa lagi dengan Mina Saraya TV dalam program talk show. Dan pada saat ini kami sudah bersama dengan seorang pengusaha nasional, pengurus Kadin nasional dan mantan Ketua Kadin Sulawesi Utara juga, Pak Bernardino Vega atau dipanggil akrab Pak Dino Vega. Apa kabar Pak Dino? Iya. Jadi kita berjumpa lagi nih Pak. Iya. Jadi mungkin Pak Dino bisa menceritakan gimana untuk sampai saat ini bisa. Ya, jadi sedikit latar belakang saya. Latar belakang. Mungkin lahir di Jakarta, mungkin udah 63 tahun yang lalu. Kalau ibu saya kan dari Minahasa Utara ya. Jadi kita dari Kampung Lembean atau air mandi di Lembean ya. Kalau ayah itu asal dari Filipina. Lalu tapi besar di Jakarta. Pendidikan pas waktu perguruan tinggi baru kita pindah ke Amerika, ngambil S1, lanjut S2. Jadi S1-nya di teknik sipil, S2-nya di bisnis ya, di MBA. Jadi ada kombinasi itu. STEM sama manajemen. Nah, awalnya gimana Pak sampai terjun dalam dunia bisnis sampai saat ini? Itu awalnya Wah, gini kok ya, kalau kita kan dari keluarga pengusaha. Ya. Jadi memang dari awal pandangan saya pada waktu itu ya kita jadi pengusaha ya. Dan kebetulan keluarga punya bisnis yang bergerak di bidang properti ya seperti itu. Tentunya latar belakang sebagai insinyur sipil itu sangat relevan, ya kan. Tapi di dalam pada waktu itu tahun 80-an itu udah mulai kombinasi teknik dan MBA ya, bisnis juga udah mulai berkembang dan itu ada gelombang, kita kan termasuk gelombang-gelombang awal lah ya, MBA awal, ya disitulah kita berkecimpung. Nah, kebetulan juga saya dapat peluang untuk selain juga di dunia sama keluarga ya kita juga kerja. 10 tahun saya kerja di waktu itu di Kumpus waktu zaman Orde Baru ya. Setelah itu melanjutkan usaha orang tua baik di Balikpapan maupun di Sulawesi Utara ya. Ya Pak, ini kan untuk mencapai sukses seperti ini, mungkin ada trik atau Gini, semboyan hidup atau apa? nggak, kalau dilihat dari statistik karir seorang, ya baik itu pengusaha maupun apa aja, biasanya tuh rata-rata seorang itu akan mengalami 4 kali perubahan di dalam hidup. Kadang 3, kadang 4, tapi basically there's 4 times in your life that you sort of change your career. Dan itu juga kita merasakan di dalam perkembangan ya bangsa kita ini yang dari tadinya Orde Baru, terus lalu kita juga mengalami waktu itu Krismon tahun 98, lalu kita bangkit lagi. Yang saya melihat perjalanan karier mungkin termasuk saya itu adalah kita juga harus bisa jeli ya atau agile ya, harus gesit di dalam melihat apa yang dibutuhkan untuk selalu
remain relevant. Jadi relevansinya kita nggak hilang, dan skill setnya itu harus tetap dikembangkan. Makanya 4 kali berubah itu merupakan satu growth stage ya di dalam seorang karir itu. Tapi itu bukan cuma saya kan yang lain itu yang mengalami yang sama. Mungkin Pak Dino bisa menceritakan kepada pemirsa mungkin karena kan Pak Dino dulu bisnisnya kan bukan langsung ke finansial. Nah dulu kan ada hotel, ada bisnis yang lain juga. Nah ini bagaimana ceritanya sampai bisa menggeluti? Well, I think kalau kita jadi seorang pengusaha, itu kan ada kaidah pengusaha itu ada yang disebut akumen bisnis. Kalau akumen bisnis kita bisa bergerak di bidang apa saja, tapi skill setnya hampir sama. Baik itu pengusaha sebagai pengembang, maupun cuma punya pabrik, maupun cuma ada orang yang mungkin masuk di dalam industri keuangan, ya. Fundamentalsnya sebagai pengusaha itu nggak berubah sebetulnya. Ya kan? Jadi ada yang disebut transferable skills yang selalu kita lakukan. Nah, yang jadi bekal utama kalau menurut saya, mungkin lain orang lain pandangan. Bekal utama itu harus sebagai seorang pengusaha harus bisa mengkalkulasikan risiko. You need to be able to calculate risk. Karena sebagai pengusaha itu risk adalah sesuatu yang kita alami, dan kita terima itu. Ya kalau nggak mau mengambil risiko nggak usah jadi pengusaha. Tapi ada bedanya antara yang disebut risk sama uncertainty, ketidakpastian. Itu beda. Kalau risk kita masih bisa hitung, dan ada skenario-skenario yang kita bisa kuantifikasi. Tapi kalau ketidakpastian itu nggak bisa. Jadi pengusaha ini kalau di iklim yang ada risk, they can survive. Bahkan ya itulah jadi pengusaha. Berarti kan kalau kita berhasil, ya kita ada untungnya. Ya. Tapi kalau kita kurang berhasil, ya kita harus belajar. Tapi kalau ketidakpastian ini yang sesungguhnya yang saya dapat selama ini yang menjadi kendala dari pengusaha kita. Uncertainty, ketidakpastian. Ya. Oke, bisa kita segmen pertama kita break dulu, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke pemirsa, kita berjumpa lagi dengan Pak Dino Vega. Pak Dino kan sebagai ekonom dan pebisnis dan ada juga terlibat dalam Kadin nasional. Nah, Pak Dino bisa memberikan ide-ide untuk masyarakat Sulawesi Utara yang Pak Dino cintai juga. Seperti apa ini dihubungkan dengan perkembangan ekonomi global saat ini? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Jadi ini pandangan saya. Kalau pandangan saya ini ya mungkin sedikit berbeda atau bersama sama yang lain. Itu ya namanya perspektif. Saya ini jadi ketua Kadin Sulawesi Utara dari tahun 99 sampai 2010. Jadi dua periode saya menjalankan sebagai yang disebut ketua Kamar Dagangan Industri Sulawesi Utara. Dan pada saat itu ada beberapa tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi di Sulut di dalam kerangka bisnis model abad ke-20 transisi ke abad ke-21. Dari 2010 sampai 2025 ini banyak perubahan, right? Jadi pada jadi perubahan ini ada 3 faktor yang saya lihat yang sangat harus dihitung secara jeli, baik oleh pemimpin-pemimpin di daerah kita maupun juga dunia usahanya. Satu, saya lihat ada pergeseran di dalam hal teknologi yang tadinya prosesnya manual jadi digital. Dan ini juga terpengaruh dengan semua lini usaha dan semua jenis usaha terpengaruh ini. Yang tadinya
offline sekarang online, yang tadinya manual jadi digital. Disrupsi ini nih berpengaruh, ya. Sehingga bisnis modelnya di Sulawesi Utara juga akan terpengaruh juga. Kedua, kalau saya lihat ya sejujurnya ada beberapa peluang-peluang yang tadinya menjadi konsep utama pembangunan Sulut, mohon maaf untuk sekarang ini udah nggak relevan, ya kan? Contohnya apa? Salah satu ini adalah pada waktu saya masih ketua Kadin, kita selalu mendambakan dan memimpi bahwa Sulawesi Utara sebagai bibir Pasifik yang mana menjadi hub port, ya kan? Pintu masuk ke semua, ya, di dalam perdagangan, arus masuk keluar masuk ekspor impor, pintu gerbangnya itu di Bitung, itu di Sulawesi Utara. Kalau lihat dari rantai pasok dunia sekarang ini, pemikiran itu udah nggak relevan, mohon maaf. Sehingga posisi lokasi Sulawesi Utara di bibir Pasifik ya betul, tapi kalau bahasa Inggris, this train has passed us by. We missed that opportunity. Kita udah peluang itu nggak ya sudah lewat lah kalau saya. Karena di Indonesia pun sudah ada hub-port yang didirikan jauh lebih besar dari Sulut, dari Bitung atau dari lokasi kita. Sehingga kalau menurut saya kita harus reinvent ourselves, rethink bagaimana kita bisa kembangkan ekonomi kita dalam di abad ke-21 dan peta dunia usaha yang saat ini demikian gitu kan, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan gesekan-gesekan geopolitik yang sekarang ini terjadi. Tapi dari Sulawesi Utara itu ada destinasi, termasuk 5 destinasi unggulan untuk pariwisata. Ini gimana yang Pak Nino melihat? Ya, sekarang saya mau tanya, jumlah wisatawan ke Sulut berapa? Ya nggak naik kan? So gini, kita harus berubah dari pemikiran awang-awang, ya kan, yang selalu merasa ini Sulut ini Pak. Tapi realitasnya kan nggak begitu. So let's be real gitu. Ya, let's rethink apa yang kita harus lakukan. Apa sih sebenarnya keunggulan Sulawesi Utara? Karena kalau melihat dari sejak saya jadi ketua Kadin kan kita mendorongkan industrialisasi yang disebut KEK di Bitung. Tapi gagasan itu kan nggak pernah tercapai. Akhirnya kita selalu ini ya kita agrarian, ya kan, pertumbuhan cengkeh, kelapa, pala, ya hasil pertanian, hasil perikanan juga. Nggak ada kan kita pabrik atau satu kawasan industri yang terpadu yang mungkin 30-40 tahun yang lalu kita rencanakan, tapi nggak pernah realisasi satu dan hal. But I think that has passed us by. We have to rethink kalau kita mau tetap relevan ya di dalam era 21 dan apa menjadi keunggulannya daerah kita ini. Berarti keunggulan komparatif di Sulawesi. Jadi gini, Pak Dino melihat apa? Saya. Ya. So let's see ya apa yang menjadi keunggulan Sulawesi Utara. Daerah kita kan bukan hanya penuh dengan sumber daya alam, tapi SDM-nya kita cukup lumayan sebetulnya. Kalau dilihat dari budaya, orang budaya, itu kan pendidikan tuh sangat diutamakan, baik di keluarga mau strata keluarga seperti apapun, ya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, pasti yang diutamakan itu pendidikan, ya kan. Nah sekarang ini kalau menurut saya kita harus merancangkan pendidikan kita, apalagi dari SMA sampai perguruan tinggi, untuk mempersiapkan putra-putri kita menjawab kebutuhan SDM di abad ke-21. Nah, seperti apa itu? Digitalisasi. Satu, ya kan. Kan kita kan nggak banyak, kan berapa sih? 3 juta, 4 juta kan, kurang lebih, dan itu nggak terlalu dari
10-20 tahun lalu kan nggak ada peningkatan. Satu, digitalisasi. Berarti kita harus masuk di industri yang disruptif. Satu. Kedua, saya lihat salah satu keunggulan kita juga adalah diaspora kita banyak. Diaspora kita kan baik di luar negeri. Nah, itu kita juga bisa manfaatkan jaringan-jaringan diaspora kita. Ketiga, sebetulnya di dalam posisi Sulawesi Utara udah bisa kita berpikir mengenai suatu gagasan yang terpadu untuk relokasi industri yang mungkin misalnya ini saya ambil contohnya aja, relokasi industri yang di Cina untuk di kawasan industri Sulawesi Utara misalnya salah satu. Kenapa harus relokasi? Mungkin karena dinamika geopolitik sekarang ini, di mana barang China itu agak sulit untuk masuk ke Amerika karena tarif. Kalau itu dipindahkan ke Indonesia, contohnya ke Sulawesi Utara, direlokasi lah pabriknya, dibuatkan itu lagi adalah satu hasil atau certificate of origin itu dari Indonesia, itu mungkin kita bisa jadi salah satu peluang. Itu nanti Kadin yang pelopori atau gimana? Well, ketua Kadin Sulutnya siapa? Itu dia. Baru pemilihan nih kali ini. Iya. Ini yang saya sayangkan sejak saya lepas jadi ketua Kadin, udah berapa ya? 3 periode ya. Dari 3 periode ketua Kadin dan Kadinda, terus terang dan kita harus jujur. Kadin kan belum, there's no program. Jadi apa yang kita tinggalkan 2010 sampai sekarang 15 years. Ini ketinggalan. Ya kan sayang ini. Dan saya sekarang ini jadi wakil ketua umum Kadin bidang luar negeri, saya kan bisa lihat mana daerah-daerah yang di kita yang mengambil manfaat dan peluang yang ada. Salah satu contoh ya NTT, ketua Kadin NTT Pak Bobi itu dia ngambil peluangnya. Dan saya melihat, ini gesit banget ya. Jadi kita harus kembalikan lagi, mendirikan kembali sosok organisasi Kadin atau perkumpulan pengusaha-pengusaha di Sulawesi Utara. Ya. Kalau nggak ada itu void kita. Jadi ya ada sih, kita nggak mengatakan nggak berhasil, ada 1-2, tapi lepas-lepas kan. Jadi secara satu grup itu nggak ada, satu kelompok saya nggak melihat, dan itu menjadi keunggulan daerah loh kalau Kadinnya itu. Nah kebetulan ini kan Sulawesi Utara ada Muspro dalam waktu dekat. Ini Pak Dino harapkan sebagai petinggi Kadin di nasional untuk melihat Muspro Kadin Sulawesi Utara nanti harus bagaimana? Kalau gitu, ini saya memberikan satu statement tanpa beban ya, karena saya merasa ini juga dari pengalaman yang saya alami di Sulawesi Utara sebagai ketua Kadin. Jangan terlalu berpikir bahwa ketua Kadin itu harus selalu dekat sama pemerintah, ya kan? Kan dari 3 periode sebelumnya tuh, ini adalah yang diminta oleh gubernur, ini minta oleh, akhirnya juga sama aja kan. Yang kita butuhkan itu pengusaha yang betul-betul entrepreneur. Satu. Kedua, pengusaha itu yang betul-betul berpikir bagaimana bisa membangun daerah tanpa melihat, menggunakan jabatan itu sebagai jabatan batu loncat. Itu dia. Ya kan banyak, saya mau jadi ketua Kadin nanti, kalau sudah ada platform seperti ini ya bisa maju sebagai calon gubernur atau calon wali kota, calon bupati. Jangan. Janganlah. Kalau udah kita komit sebagai pengusaha, ya komit aja kita bangun daerah kita, dunia usaha kita, masyarakat pengusaha kita secara keseluruhan. Jadi entrepreneurship yang paling tinggi saya itu persyaratan utama. Dan dia bisa mengundang investor ke daerah ya. Yes. Jadi gini, kan kita udah lihat kan saya kan pengusaha. Yang namanya pengusaha daerah biasanya gini, kita dekat gubernur atau bupati atau wali kota ada proyek. Begitu itu wali kota gubernur yang udah nggak berjabat, hilang orang, muncul lagi sosok baru. Demikian juga. Yang lebih penting bagi saya itu bukan kedekatan kita dengan pemerintah semata-mata, itu penting itu juga ya, namanya pengusaha dan partner mitra apalagi Kadin.
Tapi yang penting itu integritas dan sosok kita sebagai pengusaha, ya kan? Bagaimana kita, I always say, for me, jauh lebih bermanfaat kalau saya punya kredibilitas dengan masyarakat perbankan daripada dengan pejabat. Kalau perbankan, integritas kita udah bisa terrefleksi di dalam kita bermitra. Dekat atau jauh dengan pejabat itu relatif. Jadi mindset kita harus dirubah kalau menjadi pengusaha ya. Oke. Ya kan? Oke, pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, kami masih bersama dengan Pak Dino Vega, seorang pengusaha nasional, sudah bersama dengan kami. Pak Dino, sekarang ini Presiden Prabowo kan memiliki garis keturunan Minahasa, di mana ibunya Pak Prabowo ini lahir dari rahim seorang ibu berasal dari Minahasa, Dola Sigar. Bapak melihat ini gimana? Apakah ini peluang bagi Sulawesi Utara atau bagaimana? Ya, ini observasi saya aja. Ya. Kalau sosok Presiden Prabowo sekarang ini tidak lepas daripada beliau sebagai putra Minahasa, jadi putra dari tanah Minahasa kita ini. Dan itu bisa dilihat dari bagaimana dia bisa navigate di dalam baik dalam negeri maupun juga luar negeri, dan kita sebagai Kadin sering kita ikut lawatannya beliau di beberapa negara, ya kan, itu kita lihat. Bahkan kalau saya lihat Indonesia ini sebetulnya untung sebagai bangsa yang pertama populasi empat terbesar di dunia, satu. Kedua, negara muslim terbesar. Tiga, ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Empat, posisinya Indonesia itu duduk di antara Laut Pasifik dan Laut India. Sangat strategis ya. Very strategic. Lima, sumber daya mineralnya ada. Dan keenam, Indonesia ini diberkati sebetulnya dengan sosok pemimpin yang boleh dikatakan visioner. Dari sejak ya tentunya ada Pak Harto, setelah itu transisi ke era reformasi, SBY, Jokowi, dan sekarang Presiden Prabowo. Nah, kita lihat ini ada lanjutan di mana visi dari Indonesia itu dibawa oleh Presiden Prabowo sebagai sosok Minahasa. Ya. Dan kita bisa lihat juga suara Indonesia yang dicerminkan dari Presiden adalah suara yang disebut de facto leader of ASEAN, number one. Number two, Presiden itu Indonesia mencerminkan Indonesia sebagai thought leader. Dan yang terakhir itu pathfinder. Artinya negara-negara Asia Tenggara melihat Indonesia sebagai patokan bagaimana dia bisa menavigate di dalam era yang geopolitiknya sangat sulit dan sangat kompleks. Jadi dan ini nggak lepas daripada latar belakangnya presiden ya, tentunya dari budaya yang campur ya, dan integrated ya, yang penuh dengan keanekaragaman. Nah, ini berbagai organisasi Minahasa seperti lahirnya Perhimpunan Minahasa Raya yang kami berkecimpung barusan. Nah, mereka juga ingin berpartisipasi dalam pembangunan melalui program kerja pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, ini mereka juga ingin berpartisipasi karena apalagi mereka mendukung Presiden Prabowo yang kebetulan memiliki garis keturunan Minahasa. Nah, seberapa peluang yang akan didapat oleh Minahasa ini, orang-orang Minahasa yang memiliki prestasi untuk bisa membantu di pemerintahan. Orang Minahasa kan di Indonesia kan penyebarannya sangat luas, di Jakarta juga banyak ya. Tapi yang penting bagi saya, kalau saya lihat dan ini sekali lagi sebagai mantan Ketua Kadin Sulawesi Utara, untuk
bagaimana kita bisa kembali untuk membangun daerah kita sendiri, ya kan? Baik itu orang Minahasa yang ada di Sulawesi Utara maupun juga yang di luar. Ada 3 hal. Satu, ini ada beberapa program-program yang saya lihat bisa menjadi peluang usaha di Sulawesi Utara. Antara lain ini adalah food estate. Food estate. Jadi salah satu keunggulan kita kan kalau lihat, industri nggak ada, industri alas kaki nggak ada, industri garmen di Sulut nggak ada. Tapi ini salah satu keunggulan Sulawesi Utara ini adalah bisa menjadikan lumbung makanan, baik itu perikanan maupun produk-produk pertanian. Sehingga food estate ini sangat mungkin menjadi peluang. Dan itu terkait dengan mungkin mata rantai yang kita bisa kembangkan di MBG. Apalagi ini banyak lahan tidur di Sulawesi Utara. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi food estate, jadi MBG, ya kan, makan bergizi, itu bisa kita kontribusi di dalam kegiatan ekonomi yang sebetulnya memiliki masa depan. Oke, Pak Dino. Sekarang untuk program-program dari pemerintahan Pak Prabowo, ada MBG, ada full estate, ada perumahan. Nah ini bagaimana Pak Dino menanggapi melihat atau program-program dari pemerintahan Pak Prabowo ini, apa memang cukup efektif untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia? Saya rasa peluang itu banyak ya. Jadi gini, target kita di dalam Indonesia Emas 2045 adalah pertumbuhan kita bisa mencapai 8%, ya kan? Nah, ekonomi growth 8%. Nah, ini untuk mendapatkan pergerakan ekonomi 8%, itu harus ada gagasan-gagasan yang besar seperti MBG. MBG ini akan membangun satu rantai pasok makanan dan supply yang bisa meningkatkan growth rate kita. Kedua juga perumahan, yang disebut kita kan perumahan 3 juta rumah per tahun gitu. Dan sekarang ini cuma yang kita bisa mencapai sebelum program perumahan itu dijalankan paling 200.000. Jadi ada gap ini, apalagi generasi muda kita kan membutuhkan kebutuhan housing itu. Jadi we have to build houses cheap, economical, supaya masa depan kita tuh bisa dipenuhi oleh kebutuhan dasar itu. Dan ini akan mempercepat ekonomi kita. Kalau dari Kadin sendiri untuk mengharapkan pemerintahan Pak Prabowo ini gimana untuk perkembangan ekonomi? Kita ikut serta di dalam hal itu. Yang ketiga juga, selain itu kan ada yang kita sebut hilirisasi. Kita tuh harus terlibat di dalam produk hilirisasi. Keempat juga kita harus. Jadi kalau kita hilirisasi berarti kan kita bangun proses fasilitas processing yang mendukung program hilirisasi. Tapi kan di sekitarnya, misalnya SDM-nya harus disiapkan, infrastrukturnya harus disiapkan. Ini banyak peluang-peluang usaha kita bisa lakukan. Kita juga bisa di daerah di Sulawesi Utara juga kita bisa kembangkan, misalnya ini cuma thinking out loud aja, misalnya suatu pembangkit energi yang baru atau terbarukan. Terbarukan ya. Satu, kenapa? Sulut ini banyak geothermal. Banyak. Ya kan? Satu. Kedua, Sulut ini juga banyak bisa menggunakan tenaga surya. Ya kan? Nah, dengan kombinasi itu kan we have clean energy. Dengan ada clean energy itu kita bisa mendirikan satu kawasan, menawarkan kepada investor bahwa bukan hanya ada peluang untuk mendirikan fasilitasnya di situ, tapi didasari oleh energi yang baru atau terbaru. Mungkin ada info-info terbaru dari Kadin, apalagi Pak Dino kan sebagai membinangi luar negeri ya. Nah, mungkin ada investor luar negeri yang tertarik bangun khususnya di Sulawesi Utara. Kalau saya lihat gini ya, misalnya saya ambil satu contoh aja di sektor pariwisata. Ya. Kalau menurut saya
kita jangan ikut bisnis modelnya Bali, ya kan? Kalau menurut saya ya, karena bisnis modelnya Bali itu volume game. Jadi artinya ini volume kita kejar. Kalau menurut saya Sulut itu bisa apa sih keunggulannya? Itu kan wisata alamnya sangat kaya, wisata lautnya sangat kaya. Jadi Sulut itu kalau mau bangunlah yang disebut kawasan-kawasan ekowisata ya yang berdasarkan komunitas. Community based ecotourism. Berarti kita nggak perlu investasi yang besar. Yang kita butuhkan adalah capacity building terhadap masyarakat-masyarakat yang ingin membangun wilayahnya itu sebagai wilayah ekowisata. Seperti yang kayak dilakukan di Likupang itu juga bisa dikembangkan. Misalnya rumah-rumah di samping rumah kampung yang bisa disediakan untuk wisata-wisata homestay atau yang ingin adanya sentuhan budaya. Jadi bukan Bali kalau gitu kan. Berarti kan kita harus mengembangkan itu. Sebetulnya pengembangan ekowisata berdasarkan masyarakat, community based ecotourism, nggak membutuhkan infrastruktur yang besar. All you need is last mile infrastructure. Jadi nggak perlu airportnya diperlebar. Oke, fine. Kan kita nggak main volume, kita main kualitas. Jadi wisatawan yang bisa menyentuh kepada masyarakat langsung. So you don't need big investment kalau menurut saya. Jadi Sulut kalau menurut saya fokus ke situ. Kalau kita mau menyamakan bisnis modelnya seperti Bali, I think it's difficult. Kita udah pernah kan? Apalagi dulu kan waktu zaman Gubernur Sarundayan, Manado kan jadi second Bali, tapi yes, I think hotels in Sulut sekarang it's better less than 50 rooms, less than 100 rooms deh. 100 kamar ke bawah kalau menurut saya. Nggak perlu dibangun yang gede-gede. Yang benar niche sangat dibutuhkan dengan target market khusus. Nah, untuk memberikan pemahaman terhadap pelaku usaha dalam hal ini yang Pak Dino bilang tadi itu, harusnya bagaimana ini pelaku usaha di sana harus ikut? Well, I think kalau menurut saya sih ya it's leadership issue ya. Kalau menurut saya ya pengusaha-pengusaha di Sulut ini akan ikut pemerintah. Jadi kalau misalnya pemerintah kita yang dipimpin oleh gubernur, wali kota, bupati bisa memberikan satu inisiatif yang tertentu, yang khusus, yang spesifik, yang terfokus kepada dunia usahanya kita di Sulut, itu kita akan diikut. Karena saya sendiri di Sulawesi Utara 26 tahun yang lalu kan demikian, dan itu sulit waktu itu. Kita masih masa transisi, konflik horizontal masih ada waktu itu. Itu kan masa-masa yang sulit itu 2021 ya. Dan pada waktu itu kita jadi ketua Kadin Sulawesi Utara mampu untuk menghidupkan trayek Bitung Jensan. Terus kita juga ada penerbangan kargo dari Manado, Manila Jepang langsung. Jadi ada rute-rute alternatif. Kenapa nggak kita hidupkan itu kembali dengan mungkin bisnis model yang dimodifikasi sesuai dengan era digital, sesuai dengan kemampuan SDM yang sekarang udah meningkat. Dulu kok ada istilah BIM EAGA ya Pak? Itu yang berkembang di Sulawesi Utara, BIM EAGA ini. Iya, jadi ini adalah PR juga ya bagi pemerintah pusat maupun juga ya daerah pusat khususnya. Awalnya tuh BIM EAGA dibuat itu untuk mengakselerasi integrasi ASEAN. Jadi ASEAN itu sebelum diintegrasikan ya kita coba diuji coba di wilayah-wilayah perbatasan BIM EAGA. Tapi sekarang kan ASEAN udah terintegrasi, sehingga BIM EAGA ini harus di-redefine lagi kalau menurut saya. Ujung tombak BIM EAGA jangan di pusat. Kalau menurut saya ujung tombak BIM EAGA biarlah antara gubernur-gubernur di daerah BIM EAGA ini yang berbicara. Misalnya Mindanao, gubernur Saranggani sama gubernur Sulawesi Utara, buatlah satu kemitraan kerjasama. Apakah itu kayak saya bilang food estate, gitu kan? Food security itu sangat akan menjadi sesuatu yang
yang penting di masa depan. Baik, dan kalau misalnya kita punya tetangga di Filipina, misalnya kita bisa lakukan food security network di antara Mindanao dengan Sulawesi Utara dan Kalimantan. Itu kan menjadi suatu wilayah lumbung makanan yang sangat strategis. Kalau menyinggung bidang perikanan, kelautan di Sulu kan hasilnya banyak. Nah ini kan apalagi ya Pak siapa itu Menteri Investasi, Pak Rosan Muslani bilang kan industri perikanan di Sulu itu ya lumayan juga. So we need to restudy ya. Kalau waktu saya masih ketua Kadin, land-based facilities itu merupakan satu bisnis model yang ada. Jadi kapal persiner dia yang nangkep ikan itu dibawa ke Bitung atau ke fasilitas processing, lalu diproses. Sekarang kita ada yang disebut super seiner. Jadi di atas laut itu kapal udah bisa proses ikannya sendiri, sehingga tergeser lah nih. Yang tadinya fasilitas itu pabriknya di darat, sekarang di atas kapal juga udah bisa dikelola. Jadi dia nangkep, langsung kelola, langsung kirim. Jadi makanya banyak sekarang pabrik-pabrik yang bukan cuma di Bitung, di General Santos di Filipina Selatan juga demikian, sepi. So what are you going to do with this, right? Kalau menurut saya ada beberapa niche market di bidang perikanan yang tetap kita bisa gunakan land-based facilities, ya kan? Apalagi yang disebut sashimi grade steak and loin, yang dimana ditangkap langsung diolah langsung dikirim keluar. Jadi time based itu jadi satu peluang khusus sashimi grade tuna yang bisa dikirimkan keluar. Tapi kalau yang namanya pabrik pengolahan, kebanyakan super seiner itu udah bisa kelola sendiri di atas kapal loh sekarang. Kapalnya besar. Di atas kapal sekarang nggak perlu pabrik. Nggak perlu. Dulu kita kan jenis kapal ada 3, ada light boat yang dia punya lampu, ada persiner tuh jadi gini, biasanya kita pakai rumpun, ikannya bertumbuh, nanti begitu ikannya udah banyak dihubungi kapalnya, light boatnya datang, persinernya datang, dia pakai net, begitu udah tangkap ikannya, ada kapal angkutannya, cargo ship, dia ambil, masukin ke kargo. Ini yang bolak-balik nih, yang light boat sama persiner balik lagi, dia nyari lagi rumpun-rumpun yang berikutnya. Sekarang 3-in-1, satu kapal bisa menggunakan tiga-tiganya karena besar, super seiner yang disebut. Ini kan udah berubah kan bisnis modelnya ini. Jadi ini yang menurut saya kembali lagi kita harus jeli untuk melihat bagaimana industri perikanan ini udah bergeser. Apakah peluang fasilitas daratan masih ada? Masih, tapi it's very niche now menurut saya. Oke, baik. Pemirsa, kita akan bentar lagi kita akan memberikan kesimpulan dan di segmen terakhir, dan kita akan kembali lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih dengan Pak Dino Vega. Pak Dino, ini kita masuk pada segmen terakhir. Mungkin Pak Dino ada konsep-konsep atau ide-ide sumbang saran untuk pertama untuk masyarakat Sulawesi Utara dulu. Ini bagaimana? Jadi kalau kadang-kadang di dalam narasi media dan narasi nasional itu kita agak nggak tepat kalau kita mengekstrakulasi peluang-peluang Sulawesi Utara dengan narasi nasional. Karena di Indonesia menurut saya ada 3 jenis ekonomi. Ada ekonomi yang di Jawa, yang ekonomi yang industri padat karya dan digital savvy, kan itu di Jawa. Ada yang itu, and that's a separate economic ecosystem dengan sendiri. Ada juga ekonomi yang disebut sumber daya alam, Kalimantan, Papua. That's very resource based. Jadi ada nikel, batu bara dan segala, emas dan segalanya. Dan ada juga yang agrarian, right?
Jadi di Indonesia ini there are three types of economy. There's the industrial economy yang ada di Jawa dan mungkin di Lampung, sedikit di Sumatera. That's one set. Di ekosistem sendiri ada juga resource based economy yang ada di Kalimantan, tembaga, batu bara, dan ada juga yang agrarian. Nah, Sulut ini sebetulnya ada agrarian karena kita sangat kaya dengan hasil tanaman dan hasil laut, tapi kita juga ada emasnya, ada tambangnya juga. Sehingga inilah kita, jadi kalau ada yang tanya, oh bagaimana peluang untuk Sulawesi Utara, saya jangan samakan dengan di Jawa, beda peluangannya kan. Right, it's because there's three different economies. Jadi di Sulut ini yang kita harus utamakan adalah peningkatan kapasitas produksi kita dari segi pertanian dan juga perikanan. How do we raise that capacity? Kedua, kalau saya lihat peluangnya itu di edukasi. Pendidikan. Ya, sebenarnya. Karena kalau saya lihat mutu dari pendidikan Sulawesi Utara, kan budaya kita tuh we're an open society. Dan biasanya mengundang freedom of thought. Nah, untuk suatu perguruan tinggi berkembang, you have to have freedom of thought. Kalau nggak ada freedom of thought, kita akan nggak inilah. Dan ketiga juga saya lihat apa sih keunggulan orang Manado dengan orang Jawa? Diasporanya. Sebagai persentase dari populasi orang Sulawesi Utara 4 juta. Tapi DP setengah ada di luar, Di Amerika, bukan di Jakarta, Amerika, Eropa. Manfaatkanlah jaringan itu. Ya, kenapa sih kita nggak manfaatkan jaringan itu? Dan kalau kita bilang tentunya kita akan pemerintah dan Kadin Sulut nantinya kita berharap bisa memberikan satu dorongan untuk investor-investor masuk ke Sulawesi Utara. Tapi yang menurut saya ini peluang, kenapa nggak tanya itu yang diaspora Sulawesi Utara di Belanda atau di Amerika untuk kembali investasikan dananya mereka, hasil atau peluang yang dilihat di mereka juga kita bisa membangun satu jaringan usaha dengan diaspora kita. Kan nggak ada ya, mungkin di Maluku ada ya, tapi yang namanya orang Manado di Belanda dengan di Amerika itu cukup lumayan. Apalagi orang Lamongan banyak sekali. Iya. Oke, Pak Dino, untuk nasional, gimana ekonomi nasional global ini Bapak melihat? Well, ya, saya kan bilang tadi bahwa Indonesia ini bukan cuma populasi 4 terbesar, negara Islam terbesar, negara Asia Tenggara yang terbesar, semuanya dimiliki oleh Indonesia. Tapi yang dibutuhkan sekarang ini adalah kejelihan antara pengusaha kita ini udah harus pinter baca geopolitik, peta geopolitik, karena pergeseran geopolitik ini akan berpengaruh dengan usaha kita juga. Pengusaha kita ini sudah di dalam tahapan di mana menurut saya we have leverage already, we have soft power. Banyak produk-produk kita yang diminati di luar, misalnya Mayora, dengan Indofood, ya. Yang kita harus menurut saya nih harus lebih mempelajari, pastikan produk kita tuh diminati oleh pasarnya. Ya kan? Kalau dilihat kan kita udah buat studi ya, banyak ya selalu ya, ekspor Indonesia apa? Kelapa sawit, batu bara, ya kan? Furniture, alas kaki, garment. Itu aja ke semua negara gitu. Nah, dan berarti sebagai dunia usaha kita harus lihat apa sih yang diminati oleh pasar itu betul-betul dibandingkan dengan Thailand, Vietnam itu aja negara-negara yang punya produk yang sama. Menurut saya kita masih agak kalah nih sama Vietnam atau Thailand karena mereka masih lebih jeli, lebih tajam untuk melihat apa yang diminati oleh konsumennya. Baik di Eropa, di Amerika, dan di beberapa negara ekspor. We have to do better than that, kalau menurut saya. Kenapa bisa Vietnam lebih unggul? Hal-hal tertentu gitu ya?
Iya, Kak, jadi gini, kalau menurut saya production cost nggak beda jauh. Oh, Ya, let's say for example alas kaki itu kan di Vietnam Indonesia it's about $12 per pair, right? Tapi kenapa Vietnam punya volume yang lebih besar misalnya ya? Karena kalau menurut saya, I think the Vietnamese can market the product better dan they can understand sebetulnya di pasar Eropa itu apa sih yang dibutuhkan. Right? oke. Sekarang Pak, untuk dunia digital ini kan global ini kan. Dunia digital berkembang cepat, AI, artificial intelligence juga sangat berperan di kantor-kantor dan di mana saja. Nah ini pandangan Pak Dino ke Sulawesi Utara untuk dan ke nasional untuk perkembangan. Wah, ya, I think kalau dunia digital itu kita harus membangun manusia kita yang digital savvy. Berarti perguruan tinggi kita udah harus tahu bagaimana apa yang diinginkan di dalam workforce of the 21st century. Ini penting ya kalau menurut saya. Um, um, yang namanya binary coding ya 0101 yang kalkulasi digital yang kita tahu sekarang itu udah hampir mentok. Yang kita butuhkan data center, ya kan? Karena datanya terkumpul lebih banyak, dibutuhkan data center. Yang quantum mechanics itu masih that's the future, AI. Jadi non binary ya, AI machine learning. Ini yang mungkin akan jadi pertarungan ke depan, right? Sulut ini akan kalau mau unggul, ya itu saya selalu sebut pendidikan, tingkatkanlah mutu dari pendidikan di Sulawesi Utara untuk menjawab tantangan abad 21. That's my. Karena kalau yang namanya digital sebetulnya nggak beda jauh dengan daerah lain. Tapi yang menurut saya yang mengunggulkan Sulawesi Utara mutu dari bahwa perguruan tinggi kita sangat fleksibel dan sangat agile ya, sangat gesit untuk menjawab perubahan. Jika dihubungkan dengan bisnis yang Pak Dino jalani sekarang untuk finansial digital ini gimana dihubungkan dengan ini? Well, kalau kita ini yang disebut ada kami ya. Bisnis kita ini adalah bisnis yang menjawab kebutuhan masyarakat khususnya yang disebut underserved unbanked. Jadi masyarakat yang bank-bank tradisional nggak akan mungkin sentuh karena satu mereka nggak ada jaminan, dua mereka nggak ada rekam jejak, dan tiga sentuhan dengan perbankan dan dengan jasa keuangan itu sangat sedikit. Bahkan ada juga yang nggak punya rekening, ya kan? Disinilah kehadiran dari fintech atau dari layanan kita tuh sangat relevan untuk masyarakat underserved unbanked. Dan selama 8 tahun di mana ada kami sudah berkecimpung, 8 tahun ini saya sendiri belum ada produk baru untuk menjawab tantangan ini. Yang disebut credit gap. Nggak ada lagi. Dulu waktu kita pertama kali menjalankan itu tahun 2019, I thought, ya ini setahun 2 tahun lah. Habis itu akan ada teknologi baru yang bisa menyaingi atau at least mengganti online lending ini. Dan ini udah 8 tahun ya saya lihat. Dan nggak ada di Indonesia atau di dunia yang bisa mengganti bisnis model yang ada sekarang ini. Jadi ini sebetulnya sangat dibutuhkan dan sangat membantu masyarakat. Dan karena dia digital, saya nggak perlu buka cabang di Manado. Nggak perlu. Yang penting dia credit score-nya bisa menulis persyaratan, ketentuannya dia penuhi, kredit itu akan bersalur ke dia. Baik itu dari Sabang sampai Merauke, sampai dari Pulau Rote sampai Miangas. Tidak terpengaruh dengan ini Pak. Nggak pengaruh. Program Koperasi Merah Putih di daerah-daerah. Well,
Ya, bagi kita komplement itu kan. Kita mendukung apapun yang udah ada di pemerintah, baik itu. Jadi kita melayani sebagai stop gap-nya, gitu kan. Ya, nggak ada coba lihat di Indonesia yang bisa menggantikan yang bisnis model kita, peer-to-peer lending. Nggak ada. Jadi se-internasional begini juga. Jadi kan Negara-negara kita sendiri ya, ada kami aja. Ya. Kita kan ada 94 ya, 96 platform. Satu bulan aja udah 1,5 T disbursement kita. Iya. Satu hari yang apply, yang mengajukan pinjaman di hampir satu hari 25.000. Waduh. Ya kan? 25.000. Bisa nggak? Ada nggak yang lain yang bisa begitu? Ya nggak ada. Itu satu aja, belum yang teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain. So it answers the issue of credit gap. It answers the issue to access to funding. Jadi nggak ada alasan lagi. Oh, saya nggak bisa dapat kredit. Ya, akses ada. Disetujui atau enggak ya itu terserah kalian atau masing-masing kan. Oke. Ya. Pak, mungkin untuk mendorong bagi generasi muda, ini kan sudah ada pinjaman digital. Nah, ini kan mungkin bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk modal usaha. Well, I think the first thing you need to do is understand apa yang disebut literasi keuangan, ya, bahwa tanggung jawab terhadap modal yang dimiliki itu sangat harus jadi sangat disiplin. Bahwa kalau ada pinjaman, tentunya kita bertanggung jawab. Supayanya kita juga untuk meningkatkan literasi keuangannya masyarakat, itu juga bagian dari tugas kita sebagai peer-to-peer lending platform ya. Tapi buat kita sih kedua juga saya lihat masyarakat Indonesia ini yang disebut consumer market akan tetap meningkat karena kita populasi yang relatif muda. Jadi peluang untuk mengembangkan usaha di Sulut maupun di Indonesia kan rate-nya kita 5,56 kan seluruh tahun lalu. That's pretty good. Bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kalau saya lihat ya, coba dilihat ya 25 tahun terakhir ya, pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara khusus di Indonesia rata-rata 5%. Nggak ada di negara lain pun. Mau di benua Pasifik, Amerika, Eropa, mau Australia, yang pertumbuhannya sama dengan pertumbuhan kita. Jadi peluang itu bukan di Amerika, menurut saya. It's not in Europe, it's not in the US, it's here. Jadi anak-anak muda yang ada di Indonesia ini, this is your opportunity. Saya udah lihat kok Eropa nggak akan grow, apa sih 100% kerja gitu-gitu aja, ya kan? So if you wanna grow, you come back here. Karena kalau nggak kita sendiri yang membangun ekonomi kita, siapa lagi? Ya kan? Dan makanya saya bilang sama anak-anak muda, termasuk putra-putra saya, yuk balik ke Indonesia. Karena kalau nggak membangun, kalian yang nggak membangun, siapa yang membangun? Kalau if you don't come now, when? 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya nggak ada. It's now. Oke. Ya, Terima kasih Pak Dino sudah bersama kami. Kita jumpa lagi dalam lain kesempatan. Yes, thanks ya Pak Aris. Oke. Pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Pak Bernardino Vega atau panggilan Pak Dino Vega sebagai pengusaha nasional di Kadin dan sebagai pelaku bisnis. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi dengan topik yang lain pada kesempatan yang lain. Terima kasih.